Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan berdiskusi bersama tentang materi pertama kita, yaitu dinamika rotasi. Ada beberapa hal yang perlu kalian kuasai sebelum berbicara tentang materi kita ini. Jadi ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Yang pertama tentang mekanika, kedua tentang kinematika, yang ketiga tentang dinamika. Apa itu kinematika dan apa itu dinamika sudah kalian pelajari di kelas 10. Jadi buka-buka kembali tentang materi kinematika dan dinamika, khususnya dinamika. Dua materi yang saya akan tambahkan adalah materi momen gaya dan momen kopel. Apa yang akan kita capai? Ini di kompetensi dasar 3.1 adalah menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, baik dalam keadaan diam maupun bergerak, dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam olahraga. Indikator yang akan kita capai itu adalah 3.1.1 dan 3.1.2. Jadi mendefinisikan besaran-besaran dinamika rotasi berdasarkan analogi dinamika partikel. Yang kedua, menyelidiki pengaruh torsi pada sebuah benda dalam kaitannya dengan gerak rotasi benda tersebut. Nanti cara belajarnya, jadi yang pertama, kalian perlu menggali materi prasyarat tadi, yaitu konsep tentang kinematika dan dinamika. Kemudian kita bersama-sama belajar mendefinisikan makna, kata per kata, konsep yang ada pada kata itu, prinsip dan hukum fisika. Jadi perlu kalian mengkaji materi itu dengan cermat dan cerdas. Menguasai materi dan mengaplikasikan menyelesaikan masalah, baik permasalahan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bentuk soal. Selanjutnya, kita perlu atau kalian perlu mencari gitu ya, makna kata dinamika. Apa yang muncul dalam pikiranmu saat memaknai kata dinamika? Tulis makna ini di buku catatanmu. Kemudian yang kedua, bagaimana juga dengan makna dari kata rotasi? Apakah menurutmu rotasi itu? Tulis juga di buku catatanmu. Nah, kalau dua kata ini kita gabungkan, jadi dinamika itu kalian tahu maknanya, kemudian rotasi itu kalian juga tahu maknanya. Kalau dua ini kita gabungkan, dinamika rotasi, apa yang kalian dapatkan? Atau apa maknanya menurut kalian? Hasil yang kalian sudah tulis di buku itu, coba kalian bandingkan atau cocokkan dengan definisi yang ada di buku paket ya, atau di internet. Apa perbedaannya? Anak-anakku, untuk berbicara tentang dinamika rotasi, ini ada sebuah contoh dari pemanfaatan dinamika rotasi, khususnya tentang momen gaya. Perhatikan dengan seksama bagian dari daun pintu ini. Yang pertama, kita punya engsel ini ya, bagian engsel, ada 3 engsel di sini, di bagian kiri, bagian kanan juga ada 3 engsel. Kemudian pengunci, kemudian
pegangan pintu, kunci pintu. Nah, kalau bagian dari penyangga pegangan pintu ini kita tarik, apa yang akan terjadi? Ya, jawabannya adalah pintu akan terbuka. Nah, pada saat pintu terbuka, jenis gerak apakah yang dilakukan oleh daun pintu ini? Apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah gerak melingkar. Jadi, kalau ada sebuah benda, ya, ini contohnya, kalau ada daun pintu, kemudian daun pintu ini punya poros, kita kasih gaya pada bagian gagang pintu ini, maka pintu ini akan melakukan gerak yang dikatakan sebagai gerak melingkar. Ini posisi dari daun pintu ini akan melakukan gerak setengah lingkaran gitu ya. Setengah lingkaran. Berarti kalian akan tahu apa syarat sebuah benda itu melakukan gerak melingkar atau gerak rotasi. Jawabannya adalah harus ada poros. Jadi harus ada poros ini atau ada engsel ini. Nah, kalau tidak ada engsel ini, maka gerak yang dilakukan oleh benda ini atau daun pintu ini adalah gerak translasi. Gerak lurus gitu ya. Selanjutnya, komponen-komponen dari momen gaya nanti kita fokus ke 4 bagian ini. Yang pertama, apakah gaya itu sendiri? Kemudian ada yang dikatakan sebagai lengan gaya. Kemudian bagaimanakah arah momen gaya? Kemudian kalau kita manfaatkan dalam menghitung nanti akan ada perjanjian. Kapan momen gaya itu kita anggap positif? Kapan momen gaya itu kita anggap negatif? Hanya perjanjian saja. Selanjutnya, untuk momen gaya anak-anakku, ini perhatikan dua gambar ini. Jadi yang pertama, saya kasih ilustrasi sebuah gambar bahwa ada mur yang mau dibuka oleh bengkel ini, Pak Bengkel ini, Pak Tukang ini, dengan menggunakan kunci Inggris ya. Kemudian yang kedua, ada seorang yang ingin membuka ban mobilnya, itu menggunakan kunci yang sama, tetapi lebih panjang. Ini antara mur yang mau dibuka dengan tangan itu sekian. Kemudian kalau ini lebih panjang, berapa kalinya ini? 2 atau 3 kalinya ya. Kira-kira menurut kalian lebih ringan yang mana? Pemberian gayanya. Lebih kecil yang mana gaya yang akan diberikan? Jawabannya adalah kanan atau kiri? Oke. Kalau kita bicara tentang momen gaya, ya, oke. Sebelumnya mungkin jawaban yang betul adalah yang sebelah kanan. Yang lebih panjang ini akan lebih ringan. Momen gaya itu didefinisikan sebagai ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda terhadap titik poros tertentu. Jadi ada dua kata yang saya buat kapital. Yang pertama gaya, yang kedua adalah benda tegar. Masih ingat kalian apakah gaya itu? Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan. Itu yang biasanya kalian pelajari di kelas 10. Kemudian ada konsep benda tegar. Apakah benda tegar itu? Benda tegar adalah benda yang kalau diberi gaya, dipengaruhi gaya, tidak berubah bentuk dan wujudnya. Ini contoh ini, dua benda ini pasti tidak akan berubah bentuknya.
Berarti contoh dari benda selain benda tegar adalah ya apa? Kalau dikasih gaya, dia berubah bentuk. Contohnya adalah tanah liat dan lain sebagainya. Kalian bisa mencari contoh sendiri. Konsep yang kedua, lengan gaya. Apakah lengan gaya itu? Jadi, lengan gaya itu didefinisikan sebagai jarak atau panjang garis yang ditarik dari poros sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Nah, di sini malah ada 3. Ada panjang garis atau jarak, kemudian titik poros, kemudian yang ketiga garis kerja gaya. Saya lanjutkan dulu. Apakah garis kerja gaya itu? Jadi, garis kerja gaya didefinisikan sebagai lintasan. Lintasan itu berarti jarak yang ditempuh ya, anak-anakku sekalian. Nah, ini saya kasih garis merah putus-putus. Jadi, ini lintasan yang akan ditempuh gitu ya. Yang akan dilewati sebuah gaya jika gaya tersebut maju atau mundur. Paling gampangnya seperti itu. Kalau gaya F ini yang berwarna biru ini kita majukan ke depan, kita dorong ke depan, maka lintasan yang ditempuh adalah garis putus-putus ini, warna merah. Atau kita mundurkan, dia akan melewati garis putus-putus atau titik putus-putus yang warna merah ini. Sekarang, coba kita gunakan definisi yang tadi, yang ini. Jarak antara titik poros dengan garis kerja gaya. Kalau kita ingin mencari lengan gaya pada gambar ini, maka antara titik poros titik P ini dengan garis kerja gaya kita tidak bisa menarik jarak ya, karena berimpit antara garis warna merah ini dengan titik P. Sehingga di sini dikatakan bahwa pada kejadian ini ya, lengan gaya dari kejadian ini itu sama dengan 0. Oke, saya lanjutkan. Bagaimanakah dengan dua gambar yang beda ini? Jadi yang pertama, kunci mur ini itu ditarik gaya membentuk sudut theta terhadap horizontal. Yang kejadian ini, coba perhatikan anak-anakku sekalian. Yang pertama, kalau tentang garis kerja gaya, maka garis kerja gayanya itu adalah ke arah atas ini yang warna merah ya, kemudian ke bawah. Nah, konsep garis kerja gaya seperti itu. Jadi, lintasan yang ditempuh gaya ini kalau dimajukan kemana, kalau dimundurkan kemana. Lintasannya itu adalah garis kerja gaya. Kemudian yang kedua, jarak antara poros titik P ini tegak lurus terhadap garis kerja gaya, ini yang dikatakan sebagai lengan gaya atau lengan momen, boleh. Nah, kita lambangkan sebagai L. Ini yang kedua. Yang pertama itu kalian harus bisa menggambarkan garis kerja gayanya. Kemudian yang kedua adalah harus bisa menentukan mana itu lengan gayanya. Seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah apa yang terjadi pada mur ini kalau ditarik gaya ke atas seperti ini. Maka mur akan tambah kuat, ancap, atau tambah keluar. Mur akan lepas. Oke. Nah, pada saat dikasih gaya seperti ini, maka kecenderungan arah putarnya adalah seperti ini anak-anakku sekalian. Atau
kita katakan di sini adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Pada saat benda yang kita kasih gaya atau kita pengaruhi gaya itu berputar berlawanan arah jarum jam, maka kita punya perjanjian arah momennya, arah momen gayanya itu kita katakan sebagai arah positif. Jadi kalau menyebabkan berputar berlawanan arah jarum jam, maka momen gayanya, momen gaya pada momen gaya F1 ini, F ini, itu kita katakan sebagai plus tau, momen gaya positif. Kemudian yang kedua anakku, bagaimana kalau kunci mur ini itu kita pengaruhi gaya arah ke bawah? Sama, membentuk sudut theta terhadap arah horizontal, maka kecenderungannya adalah mur ini akan berputar searah jarum jam. Ya, kunci ini akan berputar searah jarum jam, yang otomatis kita bisa tahu ke nanti kira-kira. Coba kalian gunakan kunci yang ada di rumah, kemudian dicoba saja mur apa saja kalian buka, baik menggunakan kunci maupun menggunakan obeng. Pada saat kalian putar searah jarum jam, apakah mur atau skrup itu keluar atau tambah mancap? Itu ya, itu perjanjiannya. Jadi kalau pemberian gaya menyebabkan searah jarum jam, maka kita perjanjiannya adalah momen gayanya kita negatifkan. Kemudian bagaimanakah kita menentukan besarnya momen gaya atau rumusan momen gaya? Ini ada dua cara anak-anakku. Yang pertama tentang cara grafis, cara gambar. Pada gambar satu tadi, kalau saya kasih keterangan seperti ini. Yang pertama, titik P ini itu adalah titik poros. Kemudian jarak antara P sampai dengan A itu kita katakan sebagai lengan gaya. Kalau sudut yang dibentuk ya, theta ini adalah sudut yang dibentuk antara gaya terhadap sumbu horizontal. Kemudian momen gaya itu kita definisikan sebagai atau tau, gitu. Ini bacanya tau anak-anakku. Itu hasil kali antara lengan dengan gaya. Jadi yang pertama ini kita gunakan konsep lengan tegak lurus kalikan gaya. Lengan tegak lurus kalikan gaya. Kalau kita menggunakan persamaan trigonometri, itu akan kita dapatkan sin theta ini sin demi, depan miring. Jadi sin theta sama dengan L per L. Sehingga nilai L-nya atau lengannya sama dengan R sin theta. Tinggal kalikan ya ke sana. Nah, maka akan kita dapatkan berapakah besarnya tau atau momen gayanya, itu sama dengan R kalikan sin theta kalikan F. Ini cara pertama. Ya, cara pertama. Kemudian cara kedua. Nah, di gambar kedua ini juga saya uraikan, tapi menggunakan cara analitis. Gayanya yang kita uraikan. Anak-anakku, di kelas 10 itu kalian tahu bahwa kalau ada sebuah gaya F ini, maka gaya ini bisa kita uraikan pada sumbu X, kita dapatkan Fx, dan pada sumbu Y, kita dapatkan Fy. Kalau vektor ini kita pindah ke sini, maka akan kita dapatkan gambar segitiga seperti ini. Ini F, ini Fx, ini Fy. Nah, atau dibalik konsepnya. Kalau ada sebuah gaya Fx, kemudian Fy membentuk sudut tegak lurus, maka kita bisa mencari nilai F-nya.
Yang besarnya nilai F ini kalau tegak lurus sama dengan akar dari ya Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Baik, fokus pada sin tetanya ini. Jadi sin demi depan miring. Sehingga sin tetanya sama dengan Fy bagi dengan F. Maka akan kita dapatkan Fy itu sama dengan F sin theta. Kalau kita masukkan ke konsep momen gaya, nah ini bedanya. Kalau tadi itu adalah lengan tegak lurus kalikan gaya, ini sekarang kebalik. Jarak antara poros terhadap gaya, kemudian kita cari gaya yang tegak lurus. Jadi kita gunakan, nah ini kita jadikan lengan, maka otomatis kita perlu mencari antara Fx dan Fy ini mana yang tegak lurus. Sekarang kalian lihat dulu gambar ini. Berapakah lengan Fx? Jadi kalau Fx ini kita majukan, akan ada garis putus-putus ke sana ya. Nah, atau mundur. Nah, ternyata garis kerja Fx ini berhimpit dengan poros. Lengannya 0. Ya. Karena lengannya 0, maka Fx kita abaikan. Nah, kalau kita ingin mencari, maka kita gunakan ini persamaan ini tadi. Momen atau tau sama dengan R kalikan gaya yang tegak lurus. Dari Fx dan Fy, manakah yang tegak lurus dengan R? Jawabannya adalah Fy. Karena Fy itu F sin theta, maka akan kita dapatkan persamaan tau sama dengan R kalikan F kalikan sin theta. Ya, yang nanti nilai taunya adalah negatif. Karena apa? Karena searah jarum jam. Oke, selanjutnya. Ini ada tugas yang perlu kalian kerjakan di buku catatan, di buku tugas. Jadi, kalian siapkan 2 buku. Buku catatan bisa menggunakan buku yang melanjutkan buku kelas 10. Kemudian buku tugas, kalian kasih sampul yang sama warnanya, kesepakatan kelas, kemudian kalian kerjakan tugas-tugas yang saya berikan ini di buku tugas. Ada 4 buah gaya yang mempengaruhi persegi panjang ini. Jadi ada sebuah persegi panjang yang panjangnya 80 cm dan 60 cm dipengaruhi oleh 4 buah gaya, F1 20 Newton, F2 8 Newton, F3 10 Newton, dan F4 5 Newton. Yang masing-masing gaya ini itu terletak pada titik-titik yang sudah saya gambarkan ini. Pertanyaannya adalah, tentukan masing-masing lengan. Jadi berapakah lengan F1, lengan F2, lengan F3, dan lengan F4. Kemudian kalau sudah diketahui lengannya, tentukan juga momen gayanya kalau sumbu atau poros putarnya itu ada di titik A ini. Selamat mengerjakan supaya semoga dapat nilai yang benar gitu ya. Selanjutnya, anak-anakku, kita ke sub pokok bahasan kedua, yaitu tentang momen kopel. Pernahkah kalian melihat kompas? Di dalam kompas ini ada magnet jarum yang melayang di cairan gitu ya. Jadi melayang di cairan magnet jarum ini. Nah, kalau kita memanfaatkan ya, maka magnet ini itu akan menunjuk utara selatan. Merah ini utara, putih ke selatan, atau silver ini ke selatan. Awalnya seperti ini, kemudian pada saat posisinya stabil gitu ya, maka dia akan menunjuk utara selatan. Apa sebenarnya yang terjadi pada kompas ini, magnet jarum yang ada di dalam kompas ini? Sebenarnya ada 2 gaya yang mempengaruhi, yaitu kalau kita gambarkan seperti ini. Ada gaya ke atas, ada gaya ke bawah. Besarnya gaya ke atas sama dengan besarnya gaya ke bawah.
Nah, akibat pasangan gaya yang sama ini, yang arahnya berlawanan ini, dia akan menghasilkan efek putar. Akan menghasilkan efek putar. Jadi, kalau kita bicara tentang momen couple, apakah momen couple itu adalah dua buah gaya yang sejajar sama besar dan berlawanan arah? Kemudian, berapakah besarnya momen couple? Besarnya momen couple itu adalah hasil kali antara gaya dengan jarak antar gaya itu atau lengan gayanya itu. Jadi M sama dengan F kalikan D. Jadi langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah jangan lupa perbanyak baca buku pendukung. Jadi buku Saku Pindo itu saya gunakan sebagai buku pendukung karena di situ banyak latihan. Selain ada konsep juga banyak latihan gitu ya. Jadi contoh-contoh soalnya kalian pelajari, kemudian latihan soalnya nanti kita bahas di tutorial video berikutnya. Nah, yang tidak kalah penting ini, kalau di fisika, belajar fisika, harus latihan soal sebanyak-banyaknya. Terima kasih, itu materi yang kalian pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Ada beberapa hal yang khusus materi ini itu saya taruh di channelnya Pak Muji ya. Bisa tanya di situ atau tanya pada saat pembelajaran. Oke, saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.